Memulai ternak entok kalau kita nggak dipersiapkan pakan alternatifnya, kita akan dipusingkan biaya per harinya Kang. Ya mungkin kalau saya nggak budidaya ajola ini ya saya risau juga sih Kang, karena ke satu musim kemarau stok pakan stok pakan alternatifnya menipis Kang. Assalamualaikum Kang Ece. Waalaikumsalam Kang Aneka. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Hampura tadi sore nyampe malam Kang Aneka can pulang ya. Iya nggak apa-apa Kang. Nanti sambil ngopi sambil tanya-tanya boleh Kang ya? Boleh Kang. Terkait ajola dan stok pakan di musim kemarau-nya. Siap. Oke, atur nuhun Kang Ece. Sami-sami Kang. Oke, Kang Ece kita lanjut untuk pakan hari ya non Kang. Untuk hari ini ajola, kayambang sama daun pepaya Kang. Nah, berarti akan menggunakan 3 bahan, ada daun pepaya, kayambang, sama ajola. Dari ketiga bahan ini, apa yang paling Akang andalkan untuk menjadi pakan andalan alternatif Akang? Dari ketiga bahan ini apa? Ya, paling yang diandalkan di kandang paling ajola Kang. Ajola. Untuk kayambang sama ini nih, kalau kasih nomor lah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Paling nomor satunya apa? Itu ajola Kang. Yang kedua kayambang. Yang ketiga itu daun pepaya Kang. Daun pepaya iya Kang, tertarik ya. Iya buat pakan alternatif tiap hari digunakan atau sewaktu-waktu, karena Kang Aneka jarang sekali melihat Akang itu mempergunakan daun pepaya. Ya kalau di saya mah itu aplikasiannya kadang-kadang per 3 hari sekali, kadang-kadang seminggu sekali Kang. Berarti nggak terlalu wajib untuk daun pepaya. Ya kalau di ini mah kalau wajib sih wajib sepertinya. Nah, kita lanjut. Menurut Akang daun pepaya ini wajib diberikan itu harus apa kumaha sih Kang di resep kandang Akang? Ya kalau disebut wajib sih Kang, itu kan untuk ketahanan tubuh entoknya juga Kang. Nah, selain itu untuk apa lagi? Untuk nambah nafsu makan entok, untuk ketahanan entok kalau jarang supaya nggak terserang penyakit Kang. Berarti kalau misalkan tiap minggu itu pakan ini sering Akang campurkan dengan daun pepaya gitu? Ya ada yang dicampurkan, ada yang dikasihkan langsung Kang. Sekarang fokus kita di ajola nih Kang. Tadi Akang bilang ajola itu nomor 1, artinya kan paling utama. Nah, ajola ketika musim kemarau ini seperti apa keadaannya? Ya alhamdulillah Kang. Kalau untuk kondisi ajola baik sih, cuma untuk persurutan airnya itu Kang kurang. Nah, ini banyak sekali rekan-rekan Kang Aneka yang japri di WA itu. Penonton Aneka juga banyak yang japri terkait ajola. Ada yang beli bibit ajolanya, ada yang menanyakan, dan ada juga yang gagal budidaya ajola. Nah, kita flashback ke belakang karena Kang Aneka pernah ngeliput Akang mulai dari nol, dari pembuatan kolam, tebar benih, dan sekarang luar biasa ajolanya, budidayanya berhasil. Tips dari Akang ketika ingin budidaya ajola itu seperti apa yang paling penting Kang? Dari persiapan awal nih Kang, apa yang harus paling pentingnya nih? Ya untuk awal itu pemilihan bibit Kang. Kalau di kandang saya kan ini bibitannya ajola super. Itu juga saya pernah ngambil dari alam, saya juga pernah gagal Kang. Kalau bibitan yang lokal itu saya juga pernah gagal Kang. Saya udah beberapa kali coba itu gagal. Makanya saya juga ini pilih bibitannya yang super Kang. Ya mungkin di luaran sana ada yang berhasil budidaya bibitan ajola lokalnya. Kalau saya pribadi ini saya udah pernah ngalamin gagal terus Kang. Berarti Akang lebih condong budidaya ajola super. Iya Kang, yang di budidaya saya ini yang berhasil itu ajola super Kang. Nah, ketika kita bahas ajola lokal itu maksudnya ajola yang dari kumaha sih Kang? Ya ajola lokal itu yang dari alam ngambilnya gitu Kang, kayak di sawahan, di rawa-rawa gitu Kang. Setelah pemilihan bibit ini selesai, selanjutnya apa Kang? Yang paling penting tahap kedua apa? Ya tahap kedua itu ya medianya Kang. Media kolamnya ya kita persiapkan kolam ukuran bebas, terus alasnya itu dikasih tanah ketinggian bebas, terus dikasih air sekitar 15-20 cm. Nah kita endapkan dulu ya media ini sebelum kita tebar bibit ajolanya. Medianya ini harus subur dulu Kang. Kita kasih pupuk dulu, diendapkan 2 hari ya kita langsung bisa tebar bibit ajolanya Kang. Nah, kita lanjut. Ketika kita ingin memulai ternak tapi pakan yang tidak disiapkan, itu akan seperti apa ke depannya Kang? Memulai ternak entok kalau kita nggak dipersiapkan
pakan alternatifnya kita akan dipusingkan biaya per harinya Kang. Biaya kita akan dipusingkan biaya harian seperti itu. Iya Kang, kita akan dipusingkan biaya hariannya Kang. Kita bakal terus menguras kantong Kang. Berarti itu kan ngandalkan dedak tok gitu, seperti itu. Ya pasti Kang, kalau kita nggak dipersiapkan dulu dari awal pakan alternatifnya Kang. Ya mungkin kalau saya nggak budidaya ajola ini ya saya risau juga sih Kang, karena ke satu musim kemarau stok pakan alternatifnya menipis Kang. Kan banyak sekali Kang pakan alternatif di luar sana itu, kayak eceng gondok, kayak kayambang, dan yang lainnya. Kenapa Akang memilih ajola sebagai andalan di kandang Akang? Menurut saya yang mudah dibudidayakan itu ajola Kang. Itu kan saya juga pernah budidaya eceng, budidaya kayambang, ya paling cepat kesuburannya itu ajola Kang. Berarti dari ketiga bahan pakan alternatif, kayambang, eceng gondok, ajola, itu menurut Akang itu lebih cepat budidayanya itu lebih cepat ajola gitu. Iya Kang. Itu yang kan kalau kita sekali panen itu nunggu kita continue Kang, kita bisa ambil setiap harinya Kang. Selanjutnya nilai protein di ajola ini kan lebih tinggi dibandingkan kayambang sama eceng Kang. Selain dari alasan-alasan yang tadi Akang kemukakan tentang kenapa Akang lebih condong budidaya ajola, kenapa Akang pilih ajola, ada alasan lain nggak? Ya ada Kang, kita bisa manfaatin di budidaya ajola itu di lahan sempit juga bisa Kang. Kita menyesuaikan kandang Kang. Kalau ini kan saya kebetulan lahannya agak lumayan ya, saya bisa bikin di pinggir-pinggir kandang ini Kang. Selain itu ajola terhitung mudah dipanen Kang. Ya kita ambil contoh Kang, misalkan kita ada 2 kolam nih Kang dengan luas yang sama, yang satu kita tanam ajola, yang satu lagi kita tanam eceng. Nah kita nunggu panen perdana. Nah kita panen perdana serentak ajola sama eceng. Selanjutnya kita panen kedua, itu yakin ajola yang lebih cepat dipanen dibandingkan eceng gondok Kang. Berarti ketika misalkan ada 2 media antara kolam ajola dan kolam eceng gondok dengan luas kolam yang sama, panennya itu bareng, panen perdana. Berarti panen selanjutnya itu menurut Akang itu akan lebih cepat bisa dipanen ajola. Iya Kang, karena saya pernah nyobain nanam di budidaya di eceng terus sama di ajola, ya itu kalah Kang ecengnya. Agustus ini kemarau itu masih kering seperti ini Kang, masih panas seperti ini. Tadi Akang bilang stok di alam itu kayambang udah agak menipis. Nah menurut Akang menghadapi kemarau seperti ini, Akang merasa tenang atau nggak tenang sih Kang? Ya mungkin kalau saya nggak budidaya ajola ini ya saya risau juga sih Kang, karena ke satu musim kemarau stok pakan alternatifnya menipis Kang. Ya kenapa saya itu tertarik di budidaya ajola, yang ke satu itu Kang, itu kita nggak usah chopper, yang kedua itu kita bisa serok dicampurkan dedak langsung dikasih ke entongnya Kang. Oke, Kang Ecek atur nuhun atas waktuna, tenaga, dan pikirannya. Hampura nih kok Kang Aneka selalu diganggu Kang Ecek. Ya sami-sami Kang. Ya Kang, gak apa-apa, ini sekedar berbagi aja ke rekan-rekan Kang. Mudah-mudahan apa yang Kang Ecek berikan dari waktu, tenaga, dan pikiran, dari ilmunya, dari pengalamannya, menjadi amal jariah kebaikan buat Kang Ecek sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin Kang. Assalamualaikum Kang Ecek. Waalaikumsalam Kang Aneka.